Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Purna pada channel Stonen 29, channel yang membawa Anda pada pengalaman supernatural, mistis, janggal, metafisika, tidak masuk akal yang terkadang terjadi di sekitar kita. Malam ini kita akan bercerita pengalaman dari dua orang sahabat, sebut saja Mas Ili dan Mas Isa di Lampung. Kejadian ini terjadi pada sekitar 2004. Saat itu keduanya bekerja sebagai kurir ekspedisi paket pengiriman barang. Karena sebagai kurir paket selama bertahun-tahun dan membuat Mas Isa dan Mas Ili ini sudah cukup profesional dengan rute-rute jalur-jalur di kawasan Lampung dalam pengiriman. Jadi ceritanya pada sekitar akhir tahun, waktu itu masih musim hujan, sudah mulai datang sehingga hampir siang dan malam hujan terus menerus. Saat suatu hari Mas Ili dan Mas Isa yang kebetulan kerja satu tim mendapatkan jatah pengiriman paket lumayan banyak di sejumlah tempat yang berbeda. Karena saking banyaknya, maka Mas Isa akhirnya berinisiatif untuk mengambil paket dahulu dari gudang setelah rampung pekerjaan. Kemudian pulang ke rumah sehingga bisa lebih pagi mengirim paketnya ke daerah selatan di kawasan Lampung. Lokasi gedung itu di gudang penyimpanan barang-barang paket di kawasan pesisir. Jadi cukup mudah bagi Mas Isa kalau dari rumah mereka berada di tengah-tengah Lampung. Jadi agar tidak jauh dari pengiriman di beberapa kawasan yang lain, maka barang-barang tersebut mereka putuskan untuk dibawa ke rumah terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dikirim di hari selanjutnya. Mas Isa pada malam itu sedang sibuk menumpuk dan menata paket yang akan dikirim bersama dengan Mas Ili. Sebetulnya Mas Isa masih kurang enak badan, tapi karena banyak paket yang harus dikirim, maka ia pun terpaksa lembur supaya besoknya lebih enak menata rute keberangkatan. Mas Isa berkata, "Li, badan kayaknya mau meriang ini, pegel." Mas Ili menyambut, "Wah, hati-hati lo, gua aja yang nyupir, daripada bahaya," ucap Mas Ili. Kemudian Mas Isa menjawab, "Apa-apa, biasanya kalau kamu yang nyupir malah belok nyamperin cewek." "Jauh jadi-jadian," sambung Mas Ili sambil tertawa. Singkat cerita, paket yang akan dikirimkan besok sudah ditata dalam box mobil. Keduanya lalu bersiap pulang dan membawa berkas paketan yang akan dikirim besok. Sampai di jalan, Mas Isa mengaku lapar dan capek. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mampir pinggir jalan mencari warung setempat. Namun Mas Isa seperti kurang berselera melihat warung-warung yang ada di pinggir jalan, sehingga mereka terus melajukan mobil box perlahan-lahan
sembari melihat ke arah kanan dan kiri jalan kalau ada yang menarik untuk dikunjungi. Susah amat nyari tempatnya, katanya lapar. Udah, itu pinggir jalan aja, kata Mas Ili sambil menunjuk warung mie ayam dan bakso. Mas Isa tetap melanjutkan kendaraannya karena masih merasa kurang selera melihat menu-menu warung di pinggir jalan. Sampai pada akhirnya Mas Isa seperti mendengar ada orang yang berteriak. Suaranya cukup jauh namun cukup terdengar, cukup jelas. Suara tersebut mengucapkan kata kiri. Begitu suara tersebut, Mas Isa yang agak kaget kemudian memarkirkan mobilnya tepat di depan warung kopi, yang dia sendiri cukup heran karena sejak tadi ia tidak melihat ada warung di depannya. Warung kopi ini posisinya sudah dekat dengan salah satu tanjakan yang cukup terkenal di Lampung. Lah, sini aja, ngopi dulu lah, ngopi pai, kata Mas Isa. Saat masuk dalam warkop, Mas Isa langsung memesan kopi. Mas Ili juga kopi. Mas Isa kemudian mulai mengisi perutnya dengan gorengan yang ada di meja makan. Kemudian ada sosok bapak tua mendekat ke meja. Mukanya tersenyum sambil bertanya, apakah ada pesanan? Mas Isa mengucapkan, Pak, mie 2 ya, tambah telur. Kemudian Mas Ili menyahut, sama Pak, 2 juga, dia bilang. Bapak ini tersenyum kemudian membuatkan pesanan Mas Ili dan Mas Isa. Dan Mas Isa ini memperhatikan, dan dia melihat bapak ini wajahnya nampak sangat ramah. Dia masih memandangi bapak tersebut. Kemudian dia melihat ke arah lainnya dan melihat ada sosok ibu-ibu. Dia berasumsi mungkin itu istrinya. Karena suasana cukup temaram, maka Mas Isa kurang jelas memperhatikan raut wajah si ibu tersebut. Saat menunggu pesanan, yang masih duduk di depan bersama Mas Isa, yang masih duduk di depan meja bersama Mas Ili, mendiskusikan rute kiriman paket. Sampai tiba-tiba dari luar masuk seorang pemuda hendak memesan. Denah warkop itu hanya satu petak. Setelah pintu masuk, kemudian ada meja letter L cukup besar yang berisi makanan-makanan dan snack. Di depan meja kursi tersebut tempat Mas Isa dan Mas Ili duduk. Sementara di sebelah kanannya ada 2 meja kecil dan kursi. Di bagian belakang ada semacam dipan dan televisi, tempat beristirahat dan menonton TV. Setelah ibu-ibu yang dilihat oleh Mas Isa berdiri, sedangkan bapak-bapak penjual berada di balik meja sebelah belakang. Nah, balik lagi ke pemuda yang baru datang. Dia langsung masuk dan menuju ke samping meja. Kemudian si bapak penjual menghampiri dan hanya tersenyum. Si pemuda ini sedang memesan sesuatu. Dia seperti berbicara, tapi anehnya suaranya tidak terdengar, tidak muncul. Jadi seperti orang berdialog yang tanpa suara. Mas Isa yang sedang ngobrol dengan Mas Ili memperhatikan keanehan tersebut, tapi mereka abai. Sekitar 15 menit kemudian pesanan mereka datang. Mas Ili dan Mas Isa langsung bergumul dengan mie instan.
Di tengah-tengah proses makan, Mas Isa kembali melihat keanehan, yaitu saat bapak penjual menghampiri istrinya. Mereka seperti berbincang, tapi anehnya suaranya tidak terdengar. Bahkan suara televisi yang kecil sekali, suara keduanya seperti tidak ada. Tak lama masuk anak-anak datang dan membeli gorengan. Lagi-lagi Mas Isa merasakan keanehan. Suara mereka tidak muncul. Jadi seperti ikan koi. Karena mereka merasa penasaran, Mas Isa akhirnya berusaha mengajak ngobrol bapak penjualnya. "Sudah lama jualan di sini, Pak?" tanya Mas Isa. "Lumayan, Mas," kata bapak. "Saya baru ini lihat warung ini, padahal sering lewat sini," tambah Mas Isa. "Wah, Masnya tidak perhatikan. Bapak jualan di sini sudah lama sekali, 10 tahunan lah," kata bapak. Mas Isa cuma mengangguk. Dia menambahi, tapi si bapak langsung bilang ke Mas Isa, "Mas, kerjanya apa kok sampai malam gini?" "Paketan, Pak, ini lembur. Biar besok gampang," kata Mas Isa. "Wah, hati-hati, Mas, jangan pulang malam-malam," kata bapak. "Ya, Pak," jawab Mas Isa. "Oh iya, nanti jalannya rame, Mas. Kamu hati-hati ya nanti pas lewat, soalnya banyak yang nyebrang," tambah si bapak. Mas Isa meski bingung, ia tetap mengangguk saja. Tak berselang lama dia melihat sosok ibu-ibu masuk dan membeli teh hangat dibungkus plastik. Kembali lagi, tidak ada suara muncul di antara saat transaksi antara pembeli dan penjual. "Li, kamu merasa ada yang aneh gak sih tadi?" ucap Isa. "Iya, aku diam aja dari tadi. Udah mikir agak aneh gitu, makanya diam aja." "Yuk lanjut," kata Mas Ili. Mas Isa kemudian membayar makanan mereka. Saat hendak bertanya berapa banyak pembayarannya, bapak penjual sudah menjawab, 22.500, Mas, sambil tersenyum. Mas Isa heran, tapi dia ingin cepat pergi sehingga dia bayar saja. Mas Isa langsung masuk mobil, begitu juga dengan Mas Ili. Mereka segera tancap gas pulang. Keduanya masih kebingungan dan keanehan terjadi di warung kopi tersebut. Singkat cerita, saat tiba di tanjakan, Mas Ili kaget karena suasana tanjakan itu ramai sekali. Seperti ada rumah-rumah dan warung yang sangat ramai. Rumah-rumahnya semua lampunya menyala dan pintu terbuka. Di depan tampak ada warga sekitar yang sedang duduk di teras atau sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Ada yang sekali menyeberang jalan. Mas Isa yang juga kaget. Dia yang awalnya berniat tancap gas mengurungkan niatnya karena ada orang yang lewat menyeberang dan masih bingung dengan suasana ramai di tanjakan tersebut. Ini kan harusnya kebun, kok rumah ya? Pas kita salah jalan." Kemudian Isa menjawab, "Enggak lah, mungkin memang lagi rame. Kita masuk kala mereka, doa aja," kata Isa. Makin naik, makin melihat banyak rumah-rumah seperti makin dekat ke arah jalan. Seperti di pinggir jalan persis, dan banyak orang berada di depan rumah, berdiri saja tampak dengan tatapan kosong. Mas Isa dan Mas Ili hanya bisa diam, konsentrasi agar tidak menyenggol dan menabrak orang. Yang Mas Ili rasakan adalah saat itu tanjakannya seperti panjang sekali. Sepanjang tanjakan dia melihat orang-orang di depan rumah. Ada yang memandangnya, ada juga yang menatapnya kosong. Mas Ili yang agak merinding kemudian menutup kaca jendela mobilnya.
Tapi dari belakang ada sosok anak-anak yang berlari seperti mengejar mobil. Mas Ili semakin takut. Kemudian dia berusaha untuk menutup kaca mobil juga. Sambil terus melihat ke spion, dia melihat sosok anak-anak yang mulai berhenti dan tertawa di tengah jalan. Dan mulutnya menganga melebar. Aneh sekali. Setelah kurang lebih 30 menit, mobilnya menanjak. Akhirnya mereka sampai di akhir tanjakan. Mas Ili melihat ke belakang dan masih ada pandaran cahaya-cahaya di tanjakan tersebut. Mas Ili masih merasa takut, akhirnya meminta Mas Isa untuk menepi sejenak. Kebetulan di depan ada warung kopi. Bahkan tadi baru ngopi bro, masa ngopi lagi, kata Mas Isa. Meski begitu Mas Isa tidak cukup menjawab pertanyaan Mas Ili dan tetap memarkirkan mobilnya depan warkop, depan warung kopi. Kemudian Mas Ili masuk dan langsung memesan kopi. Begitu masuk, Mas Ili kemudian dihampiri oleh ibu-ibu penjual dari seberang meja. Ibu-ibu ini nampak ramah. Saat Mas Isa ikut masuk, dia langsung menarik tangan Mas Ili berkali-kali. Mas Ili berbisik pelan, memberi kode arah pandangan ke arah pojok belakang kanan. Kemudian mereka melihat sosok bapak berdiri di pojokan, diam saja dengan wajah datar. Mas Isa masih ingat wajah bapak itu, wajah yang sama dengan bapak-bapak yang ada di warung kopi tempat mereka berhenti sebelumnya. Mas Isa kemudian menarik Mas Ili untuk keluar dari warung. Mas Ili yang paham apa yang dimaksud oleh Isa kemudian ikut menuju keluar dan bilang ke ibu penjual, "Maaf bu, tidak jadi pesan, kita mau pamit dulu, sudah malam." Kemudian ibu yang berwajah ramah ini tersenyum dan menghampiri keduanya dan berkata, "Oh, sudah mau pulang? Oh, kenal kami berdua ya? Hati-hati di jalan ya mas, jangan malam-malam pulangnya." Mas Isa dan Mas Ili kembali masuk mobil. Mereka sadar betul bahwa ibu ini adalah ibu yang mereka temui di warung kopi sebelumnya bersama dengan bapak. Mereka pun langsung tancap gas pulang. Saat hendak masuk mobil, keduanya juga melihat ke arah tanjakan tadi. Namun saat ini nampak sepi. Cahaya rumah yang tadi terang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang di pinggir jalan, tidak ada lagi kerumunan, tidak ada lagi rumah, hanya kebun. Begitu cerita kita untuk malam ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar kisah-kisah curhatan dari sejumlah narasumber yang kita dapati dari seluruh Indonesia, untuk bisa membantu kami tetap untuk bisa produktif untuk memproduksi konten-konten macam ini di kedepan hari. Kami sangat memohon untuk bantuan subscribe-nya, like, komen, dan share-nya di channel Stonen29 ini. Terima kasih telah berkontribusi di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.